Pada chapter ini, kita diperlihatkan pada tugas yang hendak dijalankan oleh Maki, di mana saat itu dia berencana akan mengambil persediaan senjata kutukan di tempat klan Zenin. Namun setibanya di kediaman Zenin, Maki harus mendapat hadangan dari semua anggota, terutama Naoya. Dia yang melihat keberadaan Maki langsung menghina dan mencacinya habis-habisan. Apalagi setelah melihat tubuh Maki yang dipenuhi luka bakar, Naoya pun menyebut bahwa saat ini Maki seperti sampah. Di samping aset wajahnya kini telah hancur, dia juga tidak memiliki bakat untuk menggunakan teknik kutukan. Karena itulah tidak heran jika sedari kecil Maki selalu mendapat perlakuan buruk, entah itu dihajar, diasingkan, atau bahkan dianggap aib bagi keluarga. Di sisi lain, seakan tak ingin menanggapi hinaan tersebut, tanpa sepatah kata apapun, Maki lalu bergegas pergi menuju gudang senjata. Kemudian sesampainya di sebuah lorong, tanpa diduga Maki mendapat hadangan dari ibunya sendiri. Sang ibu mengingatkan bahwa tak ada satupun di luar anggota Zenin yang boleh mengakses gudang senjata terkutuk. Mendengar peringatan ibunya, Maki lalu menunjukkan kunci gudang senjata, yang mana itu pertanda jika dirinya telah mendapat izin dari pemimpin klan Zenin saat ini, yaitu Megumi. Dari sini kita pun sedikit ditunjukkan pada kilas balik Maki ketika berbincang bersama Megumi. Saat itu Maki menyuruh Megumi untuk menerima tawaran menjadi ketua klan Zenin, karena dengan begitu Megumi dan rekan-rekannya akan mendapat banyak keuntungan baik dari segi materi, senjata maupun informasi penting dari ketiga klan besar dan markas Jujutsu. Mendengar hal itu, awalnya Megumi sempat menolak, tapi setelah Maki meyakinkannya, dia pun setuju untuk menjadi pemimpin ke-27 klan Zenin. Dan saat ini, tanpa menghiraukan peringatan sang ibu, Maki kemudian pergi menuju pintu gudang dan segera membukanya. Namun naas, ketika Maki memasuki gudang tersebut, dirinya disuguhkan dengan penampakan yang cukup mengejutkan, di mana saat itu saudara kembarnya Mai tengah tergeletak bersimbah darah selepas bertarung melawan sang ayah, yaitu Ogi Zenin. Apa yang dilakukan Ogi tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan itu adalah rencana yang disusun bersama Jinichi. Hal ini diungkap di waktu bersamaan, di mana saat itu di tempat lain Jinichi berkata pada Naoya bahwa sedari awal dirinya bersama Ogi memiliki niat untuk membunuh Mai, Maki, dan Megumi. Namun sayangnya niat tersebut tak dapat langsung terrealisasi. Hal itu dikarenakan Megumi memiliki hubungan baik dengan beberapa klan besar, mau itu klan Gojo maupun klan Kamo. Maka dari itu, untuk bisa membunuh mereka dibutuhkan suatu alasan yang kuat, karena jika tidak, itu malah akan membuat reputasi klan Zenin terlihat buruk di mata para petinggi. Dan sekarang melihat situasi memungkinkan, baik Jinichi maupun Ogi akhirnya menemukan satu alasan kuat, yaitu dengan menciptakan alibi bahwa Megumi, Mai, dan Maki telah bersekongkol dalam upaya membebaskan Gojo Satoru. Berdasarkan rencana itulah, saat ini Ogi yang telah membuang semua senjata di gudang terkutuk tanpa ragu juga akan menghabisi Maki. Dengan dilepaskannya teknik Falling Blossom Emotion, dia pun segera bersiap untuk memulai pertarungan. Di sisi lain, seakan muak atas semua perlakuan ayahnya, Maki lalu mengeluarkan senjata kutukan Dragon Bone. Dirinya berencana akan memanfaatkan kemampuan senjata ini untuk melancarkan serangan balik, mengingat Dragon Bone memiliki kemampuan untuk menyerap energi kutukan sekaligus meningkatkan kecepatan tebasan. Dan benar saja, sesaat keduanya saling beradu pedang, Maki mulai mempercepat tebasan melalui 3 lubang di balik bilahnya, sehingga hal itu pun secara seketika mampu membuat pedang Ogi terbelah menjadi 2. Akan tetapi, pertarungan rupanya tak berhenti di sana. Melalui teknik kutukan yang bisa mengeluarkan api, saat itu Ogi mengganti bilahnya dengan bara api. Alhasil, apa yang dilakukan Ogi lantas membuat Maki terkejut. Dia yang hendak melancarkan serangan penghabisan, kini justru malah mendapat serangan fatal lewat satu tebasan. Di akhir pertarungan, sambil menyeret tubuh Maki dan Mai, Ogi menyampaikan keluh kesahnya selama ini. Dia berucap alasan kenapa dirinya tidak bisa menjadi pemimpin klan Zenin bukan karena dirinya lemah, melainkan itu murni karena keberadaan anaknya, yaitu Maki dan Mai, yang dianggap sebagai produk kegagalan keluarga Zenin.
Setelah kekalahannya, Mai dan Maki yang sekarat saat itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Ogi menyebut ruangan ini dulunya adalah tempat berlatih dan menghukum, yang mana di dalamnya terdapat banyak roh kutukan tingkat 2 yang siap untuk melahap Maki dan Mai. Sambil bergegas pergi, Ogi kembali menegaskan baginya Maki dan Mai adalah noda yang harus dimusnahkan, terutama Maki, dia yang hanya bermodalkan fisik tidak pantas menjadi bagian keluarga. Karena mau bagaimanapun, untuk bisa menjaga kehormatan klan Zenin dibutuhkan orang-orang kuat yang mumpuni, baik itu dari segi fisik maupun dari teknik kutukan. Kemudian selepas Ogi pergi meninggalkan mereka, Mai yang masih tersadar saat itu langsung memeluk Maki dengan wajah penuh kesedihan. Seraya pelukannya kian mendekat, tiba-tiba saja dia membawa Maki ke alam bawah sadar yang berlokasi di tepi pantai. Entah itu dilakukan dengan teknik contraction atau bagaimana, tapi yang pasti di sana Mai berucap pada Maki bahwa dirinya akan mati setelah menciptakan dunia ini. Dari sanalah Mai mulai mengungkapkan tentang alasan kenapa dirinya dan Maki selalu dipandang buruk oleh keluarga, yang mana rupanya itu didasarkan pada satu keyakinan bahwa di dalam dunia Jujutsu, anak kembar dianggap sebagai satu individu, atau dengan kata lain, potensi dari individu tersebut telah dipecah menjadi 2, jadinya untuk bisa memaksimalkan potensi penuh dibutuhkan sebuah pengorbanan. Keyakinan ini tentu selaras dengan keberadaan Mai dan Maki, yang mana kita tahu Mai tidak memiliki fisik kuat tapi diberkahi teknik kutukan, sementara Maki dia memiliki fisik kuat tapi tidak diberkahi teknik kutukan. Kelebihan dan kekurangan yang saling bertolak belakang ini seakan menunjukkan bahwa Mai dan Maki adalah individu yang sama, dan dikarenakan itulah jika keduanya masih hidup, baik Maki maupun Mai tidak akan pernah mencapai potensi penuh dari kekuatannya. Di sisi lain, seolah tahu maksud dari penjelasan tersebut, sambil menyuruhnya kembali, Maki pun segera berlari mengejar Mai yang sedang berjalan ke tengah lautan. Namun sayang, Mai rupanya telah membulatkan tekad untuk mengorbankan diri demi membuat Maki lebih kuat. Sembari memberikannya setangkai bunga, dia pun menyuruh Maki untuk menghancurkan semua orang yang selama ini mengutuk mereka, yang mana itu adalah keluarga Zenin termasuk ayah dan ibunya. Bersamaan dengan pudarnya alam bawah sadar, saat ini Maki akhirnya tersadar dari kondisi kritis. Di samping melihat Mai kini sudah tak bernyawa, di genggaman tangannya setangkai bunga yang telah Mai berikan tiba-tiba berubah menjadi replika senjata split soul katana. Seolah belenggu batasan surgawinya kini terlepas, tanpa berlama-lama Maki pun mulai membantai semua roh kutukan di sana. Terlihat kekuatan yang dikeluarkan Maki begitu sangat besar, bahkan Ogi yang berada di luar ruangan sampai ikut merasakannya. Dia menilai aura yang dipancarkan Maki kurang lebih sama seperti Toji, yang mana itu cukup membuatnya gemetar sekaligus ketakutan. Seakan tak ingin larut dalam ketakutannya, saat itu Ogi lalu mengerahkan teknik kutukan yang bisa mengeluarkan api. Namun naas, belum sempat dirinya melancarkan serangan, dengan sangat cepat Maki langsung melesat membelah kepala Ogi menjadi 2. Alhasil dengan terbunuhnya sang ayah, kini Maki semakin dekat dengan janjinya pada Mai. Sambil menggenggam senjata, dia pun beranjak pergi untuk segera membantai seluruh keluarga Zenin. Bersamaan dengan berita kematian Ogi, alarm pertanda bahaya pun kini berbunyi di seluruh area kediaman Zenin. Salah satu anggota bernama Ranta lalu mengabarkan pada Naoya dan Jinichi bahwa saat ini pasukan Kukuru tengah bergerak untuk mencegah Maki bertindak lebih jauh. Sedikit informasi, di dalam keluarga Zenin terdapat sebuah organisasi pasukan elit. Namanya adalah Hei. Kelompok ini terdiri dari penyihir tingkat 1 ke atas seperti Jinichi, Ranta, Chojuro, dan juga pemimpinnya yaitu Naoya. Kemudian di bawah organisasi ini juga terdapat satu pasukan yang dipimpin Nobuaki. Namanya adalah Kukuru. Kelompok ini terdiri dari pasukan biasa yang tidak memiliki teknik kutukan, yang mana di squad inilah Maki pernah berlatih ilmu bela diri. Dan saat ini di tempat Maki berada, terlihat pasukan Kukuru yang berjumlah cukup banyak telah mengepung Maki dari segala sisi.
Namun kendati demikian, Maki sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Justru yang ada, dengan menggunakan dua senjata kutukan tingkat khusus, dirinya sanggup membabat habis skuad Kukuru secara brutal. Entah itu menebas kepalanya, memenggal lehernya, ataupun menusuk-nusuk tubuhnya, semuanya Maki lancarkan hingga menyisakan sang ketua Nobuaki. Kemudian pada saat Maki hendak menghabisi Nobuaki, tiba-tiba saja muncul salah satu pasukan elit bernama Chojuro. Di sana Chojuro lalu melancarkan teknik kutukan berbasis elemen tanah yang mana serangannya ini secara seketika mampu menghimpit tubuh Maki. Seraya Maki terjebak di area pertarungan, kini juga hadir dua pasukan elit lainnya. Mereka adalah Jinichi dan Ranta, yang mana keduanya tengah bersiap untuk melawan keganasan Maki. Dan benar saja, dari arah depan, Maki rupanya mampu lolos dari himpitan tanah Chojuro. Bahkan tak hanya itu, lewat kecepatan dan kekuatan fisiknya, dia pun berhasil merobek leher Chojuro dan Nobuaki sekaligus. Di sisi lain, seakan tak terima kedua rekannya terbunuh, Ranta segera menyerang Maki menggunakan teknik kutukannya. Terlihat lewat teknik kutukan yang bisa memunculkan sepasang mata, saat itu dia berhasil mengekang dan menghentikan pergerakan Maki. Sambil terus berusaha menahan, Ranta lalu menyuruh Jinichi untuk segera membunuhnya karena dia takut jika Maki yang sekarang mirip Toji akan bisa melenyapkan keberadaan klan Zenin. Seolah tak ingin membuang kesempatan, tanpa basa-basi Jinichi langsung melancarkan rentetan serangan pukulan. Dampak serangannya tidak main-main, dengan energi kutukan yang membentuk banyak tangan besar, dia pun mampu meluluh lantahkan area di sekitar. Akan tetapi, serangan dahsyatnya ini ternyata belum mampu menumbangkan Maki. Justru sebaliknya, di balik asap puing-puing bangunan, Maki muncul sembari membawa mayat kepala Jinichi. Bahkan setelahnya, dengan sangat cepat dia lalu menebas Ranta tanpa ampun. Kemudian setelah berhasil membabat habis semua pasukan, dari arah depan Maki kini telah muncul Naoya. Dia bertanya apa Maki tidak punya hati. Dengan begitu kejam dia telah membunuh ayahnya sendiri beserta seluruh anggota keluarga. Mendengar hal itu, dengan laganya yang dingin Maki menjawab memang benar dirinya tidak punya hati karena sedari awal sejak terlahir ke dunia, hati nuraninya sudah direnggut oleh keluarganya sendiri. Sebelum pertarungan terjadi, di awal chapter ini kita sedikit diperlihatkan pada masa lalu Naoya. Saat itu di usianya yang masih kecil, Naoya sudah dipandang sebagai anak spesial. Dia memiliki pemikiran yang jenius, teknik kutukan yang kuat, serta sangat berbakat untuk menjadi penyihir tingkat atas. Karena itulah dengan semua bakatnya ini, tidak heran jika sebagian anggota klan Zenin percaya bahwa Naoya akan menjadi calon pemimpin yang kuat. Namun selain dirinya, ternyata ada kandidat lain yaitu Toji yang dianggap tidak layak oleh Naoya. Karena menurutnya orang tersebut merupakan sebuah kegagalan, dia tidak memiliki teknik kutukan, bahkan energi kutukan sekalipun. Akan tetapi, ketika Naoya menemui Toji untuk pertama kali, apa yang telah dia pikirkan ternyata salah. Karena pada saat itu, hanya dengan menatap matanya, Naoya merasa gemetar sekaligus kagum pada besarnya aura kekuatan yang dipancarkan Toji. Dan kini di medan pertarungan, berbekal teknik kutukan proyeksi, saat itu Naoya secara terus-menerus melancarkan serangan cepat pada Maki. Saking cepatnya, Maki sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menghindar dan membalas, yang mana hal itu pun membuat Maki harus terhempas ke bebatuan berulang kali. Sambil memandang rendah, di sana Naoya mengatakan bahwa Maki bukanlah Toji, karena menurutnya Toji adalah sosok yang tahu betul apa itu kekuatan sejati. Tak ada satupun orang yang bisa memahaminya kecuali mungkin Gojo Satoru. Seolah ingin mempertegas pernyataan tersebut, Naoya pun secara gencar mulai melancarkan rentetan serangan. Bahkan tak hanya itu, semakin sering Naoya berlari, semakin cepat pula pergerakan yang dia tunjukkan. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana Naoya sanggup meninju kepala Maki hingga menyebabkan darah bercucuran.
Sedikit penjelasan, teknik kutukan proyeksi pada dasarnya tidak akan membuat pengguna bergerak melebihi hukum fisika. Namun ketika teknik ini digunakan berulang kali, maka kecepatannya bisa bertambah seolah-olah massa dan kecepatan tubuh pengguna telah menyatu menciptakan momentum. Dan saat ini, demi segera mengakhiri pertarungan, Naoya akan menggunakan kecepatan maksimum untuk menghancurkan tubuh Maki. Sementara Maki yang dari tadi tidak memberikan perlawanan, kini tiba-tiba memasang gerakan Shiranui. Dia berencana akan menggunakan tubuh bajanya untuk menahan kecepatan Naoya secara langsung. Akan tetapi, sesaat bentrokan terjadi, Naoya rupanya tidak berniat untuk menabrakkan diri, melainkan saat itu dia hanya menyentuh sedikit tubuh Maki. Alhasil apa yang dilakukannya ini membuat Maki berhenti bergerak, karena memang ketika teknik proyeksi diaktifkan, apapun yang disentuh Naoya harus mengikuti aturan 24 fps. Jadi jika target tidak mengikuti gerakan yang telah diprediksikan, maka target akan membeku selama 1 detik. Seakan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dari arah titik buta Maki, Naoya pun bersiap untuk memberikan serangan penghabisan. Namun sayang, belum sempat serangannya sampai, secara mengejutkan Maki telah lebih dulu mampu bergerak. Akibatnya, Naoya yang tidak memperkirakan hal itu harus tumbang lewat satu pukulan keras dari Maki. Apa yang dilakukan Maki ini ternyata didasarkan pada pengetahuannya tentang teknik 24 fps, yang mana dirinya tahu bahwa teknik ini akan membuat Naoya mampu melakukan 24 gerakan dalam 1 detik. Jadi untuk bisa melawan teknik ini, Maki hanya tinggal mengikuti aturan 24 gerakan tersebut, dan dengan tubuh fisiknya yang kini semakin kuat, dia pun berhasil mengikuti aturan sekaligus lolos dari efek pembekuan. Kemudian setelah itu, demi segera menuntaskan janjinya, Maki lalu menemui ibunya di sebuah ruangan. Di sana sang ibu tampak begitu ketakutan, bagaimana bisa anaknya kini menjadi monster yang mampu menghabisi keluarga Zenin. Entah apa yang dilakukan Maki pada ibunya, tapi yang pasti setelahnya sang ibu tampak berdiri di luar ruangan dengan kondisi leher yang telah ditebas. Seolah setuju bahwa keluarga Zenin harus dimusnahkan, saat itu secara mengejutkan sang ibu lalu menikam mati tubuh Naoya yang tengah sekarat. Di ujung kematiannya, sang ibu tampak menunjukkan ekspresi penyesalan, seraya hilang kesadaran. Dia pun mengucap rasa syukur karena telah melahirkan Maki dan Mai. Bersamaan dengan kematian sang ibu, aksi pembantaian yang dilakukan Maki kini telah berakhir. Sambil beranjak pergi, dia yang bertemu Momo di luar kediaman klan Zenin lalu menyerahkan mayat Mai padanya. Dari sini telah dilaporkan bahwa 6 anggota Hei dan 21 anggota Kukuru ditemukan tewas tanpa sebab. Hal itu dikarenakan tak ada sedikit pun sisa energi kutukan yang ditemukan di TKP. Akibatnya, klan Gojo dan klan Kamo meminta para petinggi untuk menghapus klan Zenin dari 3 keluarga besar. Meskipun permintaan ini pada akhirnya masih ditangguhkan oleh para petinggi Jujutsu.